Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Nur Rahman. Kedua ada Agil, ketiga Putri Rahayu, keempat ada Andini Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur organisasi multinasional company. Struktur organisasi multinasional company ini poin utamanya ada dua, yaitu pertama, multinasional company menggunakan berbagai jenis struktur organisasi untuk mengelola operasinya yang kompleks di tingkat global. Apa saja struktur organisasinya? Struktur organisasinya ada 5. Struktur fungsional, produk, geografis, metrik, dan proyek. Dan masing-masing ini akan setiap struktur tadi akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan yang poin kedua ini ada struktur yang dipilih akan membawa karakteristik unik yang mencerminkan tujuan, skala, dan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Pemilihan struktur organisasi multinasional company sangat bergantung pada karakteristik unik perusahaannya. Misalnya, jika tujuan utama perusahaan adalah mempercepat inovasi, mereka akan menggunakan struktur produk dari sisi skala MNC. Dengan beragam jenis barang juga cocok memakai struktur ini agar setiap lini produk bisa dikelola secara mandiri. Sementara dari sisi kebutuhan, jika perusahaan sangat butuh menyesuaikan diri dengan selera pasar lokal, mereka akan memilih struktur geografis atau menggunakan struktur proyek jika butuh kecepatan dan fleksibilitas tinggi untuk menyelesaikan tugas atau inisiatif yang spesifik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada struktur fungsional. Nah, dalam struktur organisasi juga mengelompokkan perusahaan berdasarkan fungsi atau departemen spesifik seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Dalam model ini, kendali strategis sepenuhnya terpusat di kantor pusat, sementara unit bisnis di berbagai negara menjalankan tanggung jawab operasional sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, untuk struktur fungsional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada keahlian fungsional dan mengelola sumber daya secara efisien. Yang nomor 2 yaitu membuka pintu bagi kesuksesan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan daya saing. Nah, untuk kelemahannya di sini juga ada 2 poin. Yang pertama, ada koordinasi antara departemen bisa menjadi tantangan besar. Yang kedua yaitu kurangnya fokus pada kebutuhan pasar lokal yang dapat menjadi hambatan dalam menyesuaikan strategi dengan dinamika pasar setempat. Nah, untuk selanjutnya ada struktur produk. Dalam perusahaan multinasional company dengan portofolio produk yang bervariasi cenderung menerapkan struktur dalam model ini. Setiap lini produk dikelola oleh unit bisnis mandiri di berbagai negara yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur kegiatan operasional mereka secara independen. Nah, untuk struktur produk ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama ada memusatkan pengelolaan produk pada fokus yang lebih terperinci sehingga mempercepat pengembangan produk. Yang kedua, membuka jalan bagi inovasi yang lebih tangkas dan menciptakan daya tarik yang lebih besar di pasaran. Selanjutnya masuk pada struktur geografis. Nah, konsep dasarnya perusahaan diorganisir berdasarkan lokasi geografis. Kemudian setiap wilayah atau negara memiliki unit bisnisnya sendiri yang bertanggung jawab penuh atas operasional di wilayah tersebut. Kelebihan dari struktur geografis yaitu yang pertama sangat responsif terhadap perbedaan lokal dan memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar setempat. Kemudian menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan lokal dan mengakomodasi dinamika pasar dengan lebih baik. Kemudian kelemahannya yang pertama yaitu fokus pada kebutuhan lokal.
dapat menghambat koordinasi global yang mengakibatkan kurangnya konsistensi di seluruh rantai nilai perusahaan. Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu berpotensi memunculkan duplikasi fungsi yang beresiko pada efisiensi operasional. Masuk pada struktur matriks. Nah, konsep dasarnya yang pertama diadopsi untuk mengatasi kompleksitas operasional dengan mengintegrasikan perspektif fungsional dan geografis secara bersamaan. Kemudian yang kedua, pegawai memiliki tanggung jawab ganda, yaitu terhadap fungsi tertentu dan lokasi tertentu pada waktu yang sama. Kelebihan dari struktur matris memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan secara efektif dan juga memperkuat sinergi antara departemen dan memastikan responsivitas perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kelemahannya yaitu membawa kompleksitas tinggi dan manajemen operasional, dan juga sangat rentan memunculkan konflik kepentingan antara kebutuhan fungsional dan geografis. Selanjutnya di sini ada struktur proyek, di mana di sini dia digunakan khusus nih untuk mengelola proyek khusus ataupun inisiatif global. Nah, tim proyeknya itu juga dibentuk nih dari anggota di berbagai negara untuk menangani tugas-tugas tertentu. Kelebihannya ada apa sih? Nih, pertama dia tuh memberikan fleksibilitas tinggi dan juga menangani proyek-proyek itu, serta dia juga bisa nih mempercepat dalam pengambilan keputusan. Terus dia juga adaptif dalam menanggapi tantangan dan juga peluang yang ada dalam proyek tersebut. Tapi kelemahannya itu ada apa? Pertama, dia tuh tidak efisien jika diterapkan untuk operasional rutin sehari-hari. Karena apa? Karena kurangnya struktur dan juga konsistensi di jangka panjangnya. Terus yang kedua, dia itu juga memiliki potensi ketidakstabilan juga nih pada tim proyek gitu. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun struktur organisasi yang paling sempurna bagi setiap MNC atau multinational company. Karena pemilihannya itu sangat bergantung ya pada tujuannya, skalanya, ataupun kompleksitas operasional perusahaan di tingkat global tersebut. Karena di setiap struktur maupun fungsional, produk, geografis, matrik, ataupun proyek, dia tuh membawa karakteristik sendiri nih dalam kelebihan dan juga kelemahannya yang harus kita pertimbangkan lagi. Yang pada akhirnya kunci dari keberhasilan manajemen MNC sendiri itu terletak pada kemampuan si perusahaan dalam menjaga keseimbangan strategis antara efisiensi koordinasi global dengan daya tanggap terhadap dinamika pasar lokal. Sehingga dengan mengelola resiko dan juga kelemahan dari struktur yang dipilih secara bijaksana, perusahaan bisa nih mengoptimalkan operasionalnya untuk mencapai keunggulan bersaing yang kompeten dan juga berkelanjutan gitu.